Midang merupakan budaya masyarakat Lombok, yang dimana midang ini sama artinya dengan meminang. Midang ini merupakan suatu tanda kalau seorang laki-laki suka atau tertarik dengan perempuan. Midang merupakan sebuah proses pendekatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau teruna dengan datang bertandang ke rumah perempuan atau dedara yang berstatus masih sendiri atau belum terikat. Budaya midang ini sudah menjadi budaya yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Akan tetapi, seiring dengan pengaruh budaya baru yang semakin membuat budaya midang ini, lambat laun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menghilang. Proses penyatuan dua insan untuk berumah tangga dalam kacamata adat Sasak sungguhlah sebuah proses yang agung dan bernilai budaya tinggi. Perempuan Sasak dalam konteks ini berada pada posisi yang sangat terhormat dan mulia, dengan posisi tawar yang baik. Sesungguhnya adat itu adalah hasil cipta karya yang bisa yang diterima oleh umum. Itu adat kan? Nah, kalau agama memang turun dari Allah, kan begitu. Sebenarnya erat kaitannya sekali. Rasulullah menanamkan awalnya itu adalah akhlakul karimah. Enggak gelisah dulu, belum sholat ini belum. Betul. Kan begitu. Nah, orang tua dulu itu yang namanya tindih. Itu tindih, namanya tindih ya. Tahu titi tate tindak tanduk tertib tafsil itu tindih. Ya, paham tentang titi tate tindak tanduk tertib tafsil. Sarana atau media, batur-batur bajang, ya, teruna dedare istilah dalam Sasak. Ya, pada saat itu nenek moyang sebelum kita, ya, ketemu pada saat begawi atau roh, betul itu. Nah, di dalam proses begawi itu ada dua, ada gawi pati dan ada gawi urip gitu. Pati dan urip. Nah, gawi pati itu proses roh atau selamatan atau syukuran, ya, tatkala ada keluarga kita meninggal. Ya, gawi pati itu yang lebih kita kenal di suku Sasak atau Lombok Tengah secara umum itu yang namanya roh talet batu. Begitu meninggal dunia sampai 9 hari biasanya kita begawi, ya, melaksanakan pesta gitu, dalam rangka penanaman batu nisan yang kenal dengan talet batu. Tradisi kita di sini sekarang sudah hampir punah, ya. Tatkala kita parut nyur itu teruna dedare berhadapan gitu. Ada di depan, ada di depan, ada di berhadapan, cara marutnya itu tradisinya. Sehingga di sananya mulainya suatu pertemuan tatapan pertama mungkin, ya, antara teruna dedare itu sendiri, dan mereka saling bercengkrama dan ada kesepakatan untuk besok saya datang ke rumah. Ya. Itulah dimaksudkan midang. Kalau seseorang cowok itu teruna itu berani midang, maka dia sudah dikatakan remaja dan akil balik. Dia sudah bisa mempertanggungjawabkan dirinya dan keluarganya nanti. Kalau sudah berani midang itu. Nah, kalau istilah Sasak di sini, wah, tiwu elong mamu. Harus berani dia menempuh apapun yang terjadi pada saat midang itu. Dan seterusnya itu dia harus berani. Sepanjang jalan Jaliwati itu, seandainya kata dia ada di dalam gubuk besar, ya, pos saya desa besar, dusun besar, ada rubah-rubah sampingnya. Sepanjang itu dia bilang tabe walar. Kenapa bilang begitu? Karena siapa tahu orang-orang masyarakat atau orang tua kita tidur di rubah-rubah itu dikatakan jalan itu kan banyak situ kan. Karena biasanya seperti kita lihat segini karena kemari, maka kita harus nabe sepanjang jalan itu. Sekarang kita nabe. Mulai sejak masuk di perkampungan itu.
karena kalau tidak begitu dia akan nanti dikirain maling apa gitu kan sama orang. Kalau dia diam-diam datang, diam-diam, maka dia akan dianggap maling. Suara sandalnya agak keras, maka sandal itu akan diangkat, tidak boleh pakai, karena akan mengganggu istirahatnya orang. Makin sila arak kira-kira menunta, tidak ada sama sekali. Inilah bedanya sekarang dengan dulu. Waalaikumsalam, tamu. Nih, Di, masih sebentar nih. Temu nih. Awalnya cewek ini dia tidak boleh menolak, apakah dia yang datang itu begini begitu pincang apa kurang dan sebagainya, dia harus menghormati, dia adalah tamu, dia harus datang, dia harus terima dengan logowo, terima dengan ikhlas, terima dengan bijak. Nah, cara midang itu begitu dia sang ibu mempersilahkan pemuda itu masuk, sila tati, cewek sudah duduk di dalam rumah, sudah duduk. Nah, tempat duduknya si cewek ini, Dedari ini adalah di dekat pintu kamarnya, di dekat kamarnya. Ya. Dengan beralasan dikar seperti bilang adik tadi, betul itu dia, dengan minimal jaraknya 2 meter lah, gitu. Sehingga suaranya agak besar. Nah, sehingga apa yang dibicarakan oleh cowok yang satu dan cowok yang lain itu didengar. Tidak boleh main rahasia-rahasiaan, karena akan tersinggung nanti cowok yang ini kalau dia pakai rahasia, bisi-bisi istilah Mas Tite. Nah, kalau dia minta air minum, ya, dia akan diambilkan oleh cewek ini dengan cara begini. Tidak boleh begini, nanti tangannya benturan, gitu kan? Nah, kena tangannya cowok yang lain akan tersinggung. Wah, ini doang. Tersinggung nanti, maka dia harus kasih itu gelas itu begini. Dia mengganggu bersentuhan kancing cowok, kancing berayu cowok lain gitu. Sehingga dia kasih gelas tadi begini. Apa dia bilang? Kalau bersentuhan nanti kamu akan hamil. Luar biasa kan? Sekarang bukan bersentuhan lagi, Pak. Sekarang di dalam midang saku sasak itu ada aturan, ada etika, ada aturan tertentu. Contoh misalnya, yang datang midang duluan itu, ya, begitu ada orang masuk lagi, ya, sondol istilah bahasa sini, menyundul atau melampuh mungkin apa bahasa lain, ya, maka 5 menit setelah duduk, ya maksimal, yang datang belakangan itu, yang duluan itu harus pergi. Walaupun dia sudah 1 menit duduk, tidak sempat bicara sama cewek itu, tidak sempat kenalan. Begitu duduk, demak rokok misalnya, datang orang di belakang lagi, dia harus pergi. Tidak boleh bersama-sama ngomong, tidak boleh. Harus satu-satu. Pergi dulu, baru dia ngomong. Tidak ada anak-anak yang midang di bawah umur. Ya, minimal dia umur 30 tahun dia berani midang. Karena apa? Begitu nanti ketemu dengan cowok lain, karena saingan lain. Dulu, ya, biasanya kalau kita midang itu, saya sendiri ketemukan itu, harus bawa berang, Pak. Harus bawa senjata, berang. Terak. Senjata itu. Nah, kalau dia salah sedikit cowok-cowok yang lain ini, maka kita ketemu di luar. Mentau lu bani umur di bawah umur sebaru itu kalau dia midang seperti itu. Itu sebabnya mereka tidak ada yang midang di bawah umur. Kalaupun ada midang di bawah umur itu sekarang. Yang kawin di bawah umur itu sekarang gitu loh. Kalau dulu enggak ada, Pak. Enggak ada.
sampai dia bikin betul, sampai dia bisa pungguk gabah sekintal dulu. Pas seperti saya bilang tadi adalah proses pembelajaran pendewasaan karakter, bagaimana bisa bermasyarakat dengan orang banyak nanti. Itu hebatnya Midang sebenarnya. Nah, ini suatu aturan adat yang sudah baku di Sasak. Tak kala seorang cewek itu dibawa seorang laki-laki yang semestinya tidak boleh dibawa kemana-mana oleh seorang yang tidak dikenal, kecuali pamannya, adiknya, keluarga dekat itu. Tak boleh dibawa sembarang-barang, tak boleh sebenarnya. Dari sisi dibawanya tadi itu sudah salah, sudah tidak boleh sama sekali. Dia harus didenda. Apalagi dia sampai malam, kan begitu. Nah, tak kala misalnya ya, dia pergi nyongkolan dengan keluarga besar. Nah, sampai malam dia tidak ditahu kemana dia perginya cewek ini, karena dia bersama-sama tadi jalan. Sampai malamlah dia, kan begitu. Maka biasanya adat kita di sini tidak boleh diterima karena sudah malam. Karena tidak menjamin kesucian daripada cewek itu karena sudah malam. Tidak menjamin. Apabila nanti diterima dia, ya, selang beberapa hari dia apa istilahnya ya, mengidam terusan handin, saya pinanu akan malu besar dia seorang orang. Itu akibatnya. Itu yang sebabnya dia tidak bisa diterima tatkala dia sudah malam pulang. Tidak bisa menegakkan suatu hukum karena sekarang hak asasi manusia, kembali perintah anak, perintah diri mbak, kadang-kadang begitu. Padahal itu satu ikatan, ya, kekeluargaan di dalam dusun sendiri. Kadang-kadang itu yang menyebabkan kita enggan untuk menegur seseorang. Begitu kita tegur nanti, aku punya anak, itu yang susah. Susah kan? Aku punya anak kayak gitu udah bandeledang. Itu kadang-kadang seperti itu. Kita mengharapkan apa istilahnya sinergitas dari semua elemen stakeholder yang ada, baik itu pemuda, tokoh agama, ya, tokoh masyarakat, gitu, untuk bersama-sama bagaimana untuk mengembalikan tradisi leluhur yang begitu arif, bijaksana, dan saya anggap itu luar biasa yang bermanfaat sekali. Nah, sehingga apa yang kita lihat mulai dari diri saya, mungkin generasi kita sekarang ini jauh sekali perbedaannya, jauh sekali. Dituah kita dengan datang midang selung-selung merari